Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita minta bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa, ya. Pak Guru minta salah satu orang maju depan untuk kita dalam doa. Sergio, bisa? Bisa, Pak Guru. Oke, mari. Mari kita berdiri semua. Pak Guru, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Bapak Penduduk yang surga, puji dan syukur kami akan kehadiratmu atas perlindungan, berkat, penyertaan-Mu dari pagi hingga dalam siang hari. Tuhan, sekarang kami mulai kegiatan kami. Tuhan bimbing lindungi kami dan halaman datang dan akhir. Tuhan, mungkin dosa sebetulnya yang kami siapkan kami lakukan, bahasa obatnya boleh kami mencapai dan Engkau telah membuat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sergio. Kita berikan aplaus untuk teman kita. Baik, setelah ini Pak Guru mau cek kehadiran kita pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Silakan duduk. Ada Mario. Apa? Mario. Alasan? Sakit. Sakit. Oke, baik. Dengan nama Pak Guru absen. Aditya, Ada Pak Guru. Basilius, Ada Pak Guru. Lucia, Ada Pak Guru. Saron, Hadir Pak Guru. Sergio, Hadir Pak Guru. Remo, Hadir Pak Guru. Daniel, Hadir Pak Guru. Junior, Hadir Pak Guru. Esang, Hadir Pak Guru. Pandu, Hadir Pak Guru. Pani, Hadir Pak Guru. Sunia, Hadir Pak Guru. Marin, Hadir Pak Guru. Grecia, Hadir Pak Guru. Elizabeth. Hadir Pak Guru. Baik, berarti satu orang saja yang tidak hadir ya. Ya. Oke. Hari ini sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar kita, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Tanah Papua. Pak Guru minta satu orang maju depan untuk pimpin kita. Ya. Mari kita Di sana pulauku yang mulia selalu tanah Papua murah indah hutan lautmu yang membisu selalu cendrawasih burung emas gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri kau kupur selalu keindahan alammu yang mempesona sungaimu yang deras mengalirkan emas ya Tuhan terima kasih. Baik, terima kasih Lucia. Kita berikan aplaus untuk teman kita. Baik, silakan duduk. Oke, kita lanjut dengan kegiatan belajar kita hari ini.
Sudah tahu kita belajar apa hari ini? Belum. Belum tahu? Ya. Oke, kalau belum tahu nanti Pak Guru kasih lihat ada satu gambar. Nah, sudah? Sudah. Ya, coba sama-sama lihat di depan. Ini gambar apa? Gunung Garuda. Itu lambang negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila itu ada berapa butir Pancasila? 5. Yang pertama siapa yang bisa? Siapa? Pandu, ayo silakan Pandu. Ketuhanan yang Maha Adil. Ketuhanan yang Maha Adil, betul? Siapa yang bisa kasih benar? Siapa? Gracia, silakan, ayo berdiri. Istilah pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul. Berikan aplaus untuk teman kita berdua, si Pandu dan si Gracia. Nah, tadi jawaban si teman kita Pandu itu bukan salah, tapi ada sedikit keliru ya. Jadi yang benar itu sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila yang kedua siapa? Siapa? Sonya, silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, betul kan tidak? Betul. Kita berikan kita. Yang ketiga, siapa yang bisa? Siapa namamu? Daniel Walang. Daniel, silakan. Persatuan Indonesia. Bersatu Indonesia, betulkah salah? Betul. Betul? Betul. Berikan aplaus untuk teman kita. Yang keberapa? Keempat. Saya Pak Guru. Rakyatan yang dipimpin oleh hakim dalam kebiasaan bangsa itu hakim. Bagaimana teman kita? Salah. Benar atau salah? Siapa yang bisa benarkan ini? Siapa? Daniel, siapa? Raymond, ayo silakan. Keadilan sosial bagi Raymond, yang keempat, luruskan yang keempat. Tadi teman kita ini dia sebut Sergio, silakan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul? Betul. Berikan aplaus untuk teman kita. Dan yang kelima? Raymond yang kelima, ayo silakan Raymond. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul tak? Kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, di dalam Pancasila itu ada 5 dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Mengenai dengan perumusan dasar negara, perumusan dasar negara Indonesia. Baik, mari kita lihat ke depan sama-sama materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pak Guru paparkan melalui video ya. Melalui video kita sama-sama melihat dan kita mengamati pada video tersebut. Belanda menyerah di Kalijati Subang. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu
Dokuritsu Junbi Osakai. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua 1 yaitu Ichibamashi Yoshio dari Jepang dan wakil ketua 2 Raden Panji Suroso dari Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota dari Jepang. BPUPKI bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintah atau pembentukan Indonesia Merdeka. 45 untuk membahas dasar negara. Kemudian, sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Samiin, sekarang diberi nama Gedung Pancasila. Alamatnya ada di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia Merdeka diperlukan suatu dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan rumusan. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Isinya yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua ada Supong pada 39 Mei 1945 yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan. Lalu ada Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kaharul Zakir, Haji Agus Salim, dan Abi Gusno Cokro Suyoso sebagai golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryosanjoyo disebut Gentleman is Agreement. Naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10
sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh DPU PKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas BPU PKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke semuanya, untuk materi di video kali ini sudah selesai dan jangan lupa. Baik, itu pembahasan materi kita melalui paparan video tadi. Sudah dengar semua? Sudah lihat toh? Baik. Sekarang Pak Guru sedikit bertanya kepada anak-anak sekalian, apa yang kamu dengar mengenai dengan isi materi tadi yang dibahas dalam video tersebut? Apa yang bisa? Satu Guru. Oke, Adi. Yang kita amati atau kita pelajari tentang pembentukan BPU PKI. Betul? Betul. Jadi tadi pembahasan mengenai dengan pembentukan BPU PKI. Oke. Setelah ini, jadi Pak Guru minta kita dibentukkan kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Ayo, silakan. Di situ masing-masing kelompok. Ayo cepat. Ambil tempat duduk masing-masing kelompok. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang Pak Guru bagi kelompok kerja.
Ini kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3. Dari situ kita baca mengenai dengan materi tadi itu sudah dengar, dan di situ ada bacaan di situ, tinggal kita isi ya. Di situ ada petunjuknya. Bisa? Bisa. Oke, mulai dari sekarang kita kerja. Setelah kerja kita presentase ya. Oke. Bisa? Mana Gracia? Sergio bisa atau tidak? Sudah ada bacaan baca, ada sudah dengar materi itu.
presentasi itu kalian tambah mana taruh ini. Ya. Sudah? Kapan lu? Sama-sama diskusi ya. Diskusi, jangan sendiri-sendiri diam. Kalau diam, kasih pendapat ke teman.
Sudah kelompok 3 sudah? Hah? Sudah? Belum. Belum. Kelompok 2? Sudah Bapak. Sudah. Kelompok 1 masih? Kelompok 2. Kelompok 4 sorry. Kelompok 4? Baru nomor 2. Oke, lanjut. Aduh. Kelompok 3 tinggal berapa nomor? Nomor berapa? Nomor 2. Kelompok 4? Saya nomor 3. Nomor 3. Kelompok 1? Yang nomor 3. Oke. Baik. Tinggal satu nomor itu. Yang kelompok 2 yang sudah selesai ya. Oke. Jadi kelompok 2 siap-siap untuk persentase yang pertama. Bisa? Bisa toh? Bisa.
Sudah? Kelompok 3 sudah? Baik, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 2. Waktu Pak Guru silakan untuk maju ke depan. Ayo. Depan sini. Baik, teman-teman perhatikan dengar hasil diskusi kelompok teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya untuk baca. Teman telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan membacakan jawabannya. Pertama, tokoh perumus Pancasila Muhammad Yamin, tanggal diusulkan 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan secara berurutan: perikebangsaan, perikemanusiaan, perikanan, perirakyatan, kesejahteraan sosial. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Satu Juni 1945. Kebangsaan Indonesia. Internasional Akord Perikemanusiaan. Mufakat atas
dan materi dan semangat sama-sama dijiwai semangat musyawarah mufakat yang dijiwai nilai persatuan dan kesatuan untuk merumuskan dasar negara. Jumlah budirnya sama, yaitu 5 dasar rumusan dasar negara. Isi rumusan dasar negara sama, yaitu ketuhanan, kebencian, kebangsaan atau kesatuan, musyawaratan dan keadilan. Rumusan dasar belakang rumusan dasar negara pertama naskah Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara Islam pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terdapat mewakili seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Tokoh pendiri bangsa bermusyawarah bersepakat untuk menjalankan bagian kalimat tersebut dan menggabungkannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan rumusan Pancasila pertama dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin ada yang bertanya atau masukan, kami persilakan. Bagaimana dari kelompok lain ada? Kelompok 1 ada? Ada masukan atau tambahan? Atau ada pertanyaan mengenai dengan hasil kelompok 2? Ada? Tidak ada? Sudah pas? Sudah. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Yang berikut Pak Guru minta dari kelompok 1, kelompok 1, mana kelompok 1? Ayo, mari. Usahakan baca lebih matang ya. Oke. Terima kasih kepada Dengar, teman-teman yang lain bisa dengar ya, supaya apa yang disampaikan oleh teman kita bisa kita tahu yang kita mau masukkan nanti. Ayo. Terima kasih kepada Pak Guru yang telah memberikan waktu kepada kami kelompok kami yang membaca dengan Muhammad Yasin Islam dari kebangsaan, dari kemanusiaan, dari kerekaan, kesejahteraan sosial. Kuat. Agak kuat. Kebangsaan Indonesia,
Ada? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Tidak ada? Kelompok? Tidak ada? Baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 4. Waktu silakan. Kelompok 4, ayo. Iya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kerja kami. Nomor 1, nama tokoh Muhammad Yamin. Kedua, MR Soekarno. Ketiga, Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. MR Soekarno pada tanggal 31 Mei 1945. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan secara berurutan. Yang pertama dari Muhammad Yamin. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Yang kedua dari MR Soekarno. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Dari Insinyur Soekarno, yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau PERI, tiga mufakat atau demokrasi, empat kesejahteraan sosial, lima ketuhanan yang berkebudayaan. Identifikasi persamaan rumusan dasar negara yang diusulkan ketiga tokoh rumusan Pancasila adalah: A. Isi dan materi yang semangat sama dijiwai semangat musyawarah mufakat yang dijiwai nilai persatuan dan kesatuan untuk merumuskan dasar negara. B. Jumlah butirnya sama-sama yaitu 5 dasar rumusan dasar negara. C. Isi rumusan dasar negara sama yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan atau persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Analisirlah latar belakang perubahan rumusan dasar negara. Sila pertama naskah Piagam Jakarta. Jawabannya rumusan dasar negara sila pertama: ketuhanan dan kewajiban menjalankan syiar Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Tokoh pendiri bangsa bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan perumusan sila pertama dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari setiap kelompok ada yang memberitakan pendapat dari setiap kelompoknya. Sekian dari kami kelompok 4. Apabila ada tutur kata atau salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Ya. Apakah ada tanggapan dari setiap kelompok? Baik, dari kelompok 4 ada minta tanggapan atau masukan dari kelompok-kelompok lain. Ada? Sudah pas? Sudah pas. Baik, terima kasih kelompok 4, moderator, Sergio. Terima kasih banyak. Oke, kita berikan aplaus untuk mereka kelompok 4. Yang terakhir dari kelompok 3. Mari waktu berdiri, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya untuk membaca. Pertama, nama tokoh. Perumus Pancasila.
Muhammad Yamin, tanggal diusulkan 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan secara berurutan. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan pri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua, Emer Suepomo, 31, tanggal yang diusulkan 31 Mei 1945. Rumusan dasar yang diusulkan secara berurutan. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga, IR Insinyur Soekarno, tanggal diusulkan 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan secara berurutan. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nomor 2. Identifikasi persamaan rumusan dasar negara yang diusulkan ketiga tokoh perumus Pancasila. Jawabannya adalah visi dan materi dan semangat sama-sama dijiwai semangat musyawarah, mufakat yang dijiwai nilai persatuan dan kesatuan untuk merumuskan dasar negara. Jumlah butirnya sama, yaitu 5 dasar rumusan dasar negara. Isi rumusan dasar negara yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan atau persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Analisa latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama naskah Piagam Jakarta. Jawabannya adalah rumusan dasar negara sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Tokoh pendiri bangsa bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan perumusan sila pertama dapat dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mungkin ada yang mau bertanya atas masukan kami. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3. Ini ada teman kita moderator sudah minta ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman. Ada kan tidak? Ada. Baik, tidak ada. Sudah pas toh? Pas. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk mereka. Baik, sekarang kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Pak Guru minta kumpulkan kembali lembaran tugas tadi ke Pak Guru. Ya, kembali ke tempat. Pelan-pelan. Baik, setelah kita berdiskusi bersama dengan setiap kelompok, ya, hasil nanti Pak Guru periksa. Setelah periksa nanti Pak Guru sampaikan, ya. Sampaikan. Oke, kegiatan belajar kita pada pagi hari ini mengenai dengan perumusan dasar negara, ya, kita sudah bahas tadi. Mungkin ada teman-teman yang bisa simpulkan mengenai dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bisa? Ada bisa simpulkan? Bisa?
Bisa Sergio, ayo silakan Sergio. Maju. Silakan Sergio, berdiri di situ. Ayo Sergio, silakan bisa simpulkan mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Terima Waktu satu silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kesimpulan dari materi tersebut, sidang BPUPKI Perumusan Dasar Negara. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli. Membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Sergio. Sekarang kita berikan aplaus untuk teman kita. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pembentukan BPUPKI itu mulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Ya. Jadi kesimpulan dari teman kita, betulkah atau salah atau kurang? Hah? Masih kurang? Semua betul dah? Baik, kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, kegiatan proses pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti waktu atau minggu depan bisa kita ketemu lagi ya. Di sini sebelum kita tutup di kegiatan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini, kita bangkit berdiri untuk berdoa. Pak Guru minta salah satu orang untuk berdoa dalam doa. Salam, silakan. Mari Pak Guru dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas berkat perlindungan-Mu dari awal pelajaran hingga akhir. Tuhan, kami sudah selesai belajar. Berkati Pak Guru yang sudah mengajarkan kami tentang materi-materi ini. Tuhan, hanya doa singkat ini yang kami haturkan kehadirat dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak Sharon. Kita cukup sampai di sini. Nanti kita lain waktu bertemu lagi. Terima kasih. Selamat siang. Siang.